Ya, salam sudah yang kasih Tuhan. Pada saat ini saya membahas mengenai Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Merupakan sebuah kajian linguistik Ibrani tentang Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Kajian ini juga merupakan jawaban atas kekeliruan Ustadz Menachem Ali dan heresi Arianto yang beberapa minggu yang lalu sudah membahasnya di Gerha Mu'alaf. Mereka mempermasalahkan mengenai ruah Elohim, bahwa ruah Elohim itu sebenarnya angin Allah yang diciptakan oleh Allah, bukan bagian dari hipostasisnya Allah. Di tayangan selanjutnya saya juga akan membahas mengenai kesalahan heresi Arianto, khusus mengenai istilah kurios bagi Tuhan Yesus. Namun pada saat ini saya akan mengkhususkan mengenai ruah Elohim, ya, merupakan bagian dari Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Teks yang digunakan adalah Kejadian pasal 1 ayat 26. Ini merupakan ayat yang utama, walaupun kita akan membahasnya dengan kaitannya dengan ayat-ayat yang lain juga. Dan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 ini yang terutama adalah kalimat yang berbunyi demikian. Na'aseh Adam Betsal Menu Kitmu Tenu. Ya, inilah kata-kata atau kalimat yang kita selidiki lebih dalam lagi. Apakah ada kaitan Tritunggal dengan kalimat ini? Sebenarnya kajian ini juga merupakan sanggahan atau jawaban terhadap apa yang menjadi tafsiran dari Ibu Rita Wahyu. Tentu dalam bahasa Ibrani beliau lebih mumpuni daripada saya, namun dalam kaitannya mengenai menggunakan bahasa Ibrani untuk ilmu tafsir, mungkin beliau memang perlu lebih belajar lagi. Ya, sebuah kalimat pengantar untuk memahami Tritunggal dalam Perjanjian Lama adalah, apakah Allah Perjanjian Lama sama dengan Allah Perjanjian Baru? Jika sama, apakah ajaran Tritunggal juga dinyatakan dalam Perjanjian Lama? Karena ajaran Tritunggal dinyatakan dalam Perjanjian Baru. Bagaimana dengan Perjanjian Lama? Jika ada, di mana? Nah, berbicara ajaran Tritunggal ini bukan berbicara istilah Tritunggal, tapi ajaran tentang Tritunggal. Ya, beda dengan istilah Tritunggal dengan ajaran tentang Tritunggal. 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terus ditanyakan sepanjang abad kekristenan, karena memang istilah Tritunggal tidak terdapat dalam Alkitab. Namun semua orang percaya, umat Kristen sejati, meyakini bahwa Tritunggal itu dinyatakan Alkitab. Kita perlu menemukan kunci dalam memahami Perjanjian Lama. Ya, banyak orang yang memahami Perjanjian Lama itu salah. Mereka memahami secara parsial, sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal, tidak di dalam satu kesatuan utuh. Ini menyebabkan tafsiran mereka bukan tafsiran yang lurus, walaupun beberapa orang mengatakan itu tafsiran yang lurus. Apa kuncinya dalam memahami Perjanjian Lama? Perjanjian Baru menyebutkan bahwa apa yang dinyatakan Perjanjian Lama adalah bayangan dari apa yang dinyatakan dalam Perjanjian Baru. Ini adalah kuncinya. Ya, Perjanjian Lama adalah bayangan dari Perjanjian Baru. Kolose pasal 2:17, Rasul Paulus mengatakan, semua ini hanyalah bayangan dari apa yang hendak harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Lalu dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 1 juga kembali ditegaskan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Nah, keselamatan yang akan datang itu adalah Kristus Yesus yang dinyatakan dalam Perjanjian Baru. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi jelas, Perjanjian Lama adalah bayangan. Maka bayangan tidak bisa dipahami berdiri sendiri di luar dari wujud aslinya. Bayangan harus dipahami dalam kesatuan dengan wujud aslinya.
Artinya adalah perjanjian lama adalah bayang-bayang dari perjanjian baru. Ini tegasnya. Oleh karena itu, untuk memahami perjanjian lama secara menyeluruh harus melihatnya dalam kesatuan dengan perjanjian baru, bukan memisahkannya, bukan menceraikannya. Kesalahan memahami perjanjian lama menyebabkan ada orang yang jatuh di dalam Unitarianisme, jatuh juga dalam politeisme. Karena faktanya banyak orang-orang perjanjian lama yang jatuh dalam politeisme. Orang Israel, umat pilihan Tuhan yang memegang perjanjian lama, banyak yang jatuh dalam politeisme. Oleh sebab itu kita harus memahaminya secara utuh, menyeluruh, perjanjian lama hingga perjanjian baru. Oleh sebab itu untuk memahami Tritunggal dalam perjanjian lama juga harus melihatnya dalam kesatuan perjanjian lama dan perjanjian baru, tidak bisa diceraikan dan dipisahkan. Kajian Tritunggal dalam perjanjian lama kali ini kita akan melihat Tritunggal dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Memang ini tidak secara tegas mengatakan ini Tritunggal, tetapi kita akan menemukan bayang-bayang Tritunggal di dalam teks ini. Teks ini berkata, Wayomer Elohim Naaseh Adam Betsalmenu Kitmutenu Wayirdu Fitgat Hayam Ufeof Hasyamayim Ufabehema Ufekal Aret Ufekal Haremes Haromes al Haaret. Nah, kita akan kaji ya dari ayat ini, dari kata per kata. Vayomer, dan kemudian berkatalah, dari kata amar. Va itu artinya dan, yomer dari kata amar, berkata. Vayomer artinya dan berkatalah atau dan kemudian berkatalah Elohim, Allah. Na'asyeh, marilah kita membuat. Kita itu diterjemahkan dari kata na. Awalan na itu artinya kita. Asyeh dari kata asah, membentuk. Ya, menjadi asyeh maka berarti marilah kita membentuk. Ya, asah berubah menjadi aseh, artinya marilah kita membentuk Adam, manusia. Betsalmenu dalam gambar atau model kita. Kitmutenu menurut pola atau gambar kita. Nah, di sini ada kata kita ini 3 kali disebutkan. Nanti kita akan kupas ya kata kita. Dari kata kita inilah kita mau kembangkan bahwa ada bayang-bayang Tritunggal dalam perjanjian lama. Vayirdu, dan mereka akan berkuasa Vidgat, pada atau atas ikan-ikan hayam di laut. Uve of, dan atas segala yang terbang. Hasyamayim, di langit. Uva behemah, dan atas binatang-binatang liar, binatang-binatang besar. Uvekal, dan atas semua haaretz yang di bumi. Uvekal, dan atas semua haremes, binatang-binatang besar atau binatang-binatang ternak, jinak, lawan dari uva behemah. Haromes, binatang-binatang kecil yang merayap berkeriapan, baik di air, di darat, di tanah, di dalam tanah, serangga-serangga. Ya, maksudnya haromes adalah seperti itu. Al-haaret, yang di atas bumi. Jadi artinya adalah dan mereka akan berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas segala yang terbang di langit, dan atas binatang-binatang semua yang di bumi, binatang-binatang liar semua yang di bumi.
dan atas binatang-binatang ternak, jinak, dan atas binatang-binatang kecil berkeriapan, merayap, baik di air, di dalam tanah, di atas tanah maupun serangga-serangga di atas bumi. Ini terjemahan kasarnya. Nah, dari ayat ini kita menemukan kata kita. Kata kita adalah kata ganti orang pertama jamak. Lalu siapa yang dimaksud dengan kita? Siapa yang disapa dengan kita oleh Elohim? Elohim berbicara dengan siapa dengan menggunakan kata kita dalam penciptaan? Ada berapa kata kita? Yang pertama, marilah kita membentuk manusia dalam gambar atau model kita, menurut gambar pola kita. Jadi kata kita itu diucapkan 3 kali yang menunjukkan kata ganti orang pertama jamak. Kalau berbicara jamak itu lebih dari 1. Kalau berbicara tunggal itu 1. Apakah ada Tuhan lain selain Elohim? Tidak mungkin. Karena Ulangan mengatakan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, satu-satunya, maka tidak mungkin ada Elohim lain. Lalu siapa yang diajak mencipta oleh Tuhan? Siapa yang Tuhan ajak untuk membentuk manusia? Karena Allah itu Esa, satu-satunya, lalu sebuah misteri yang dijawab. Siapa yang disebut Elohim dengan kata kita ini? Jadi berdasarkan teks dalam pasal 1, kalau kita analisis secara tekstual, kita akan menemukan ada 2 pribadi atau 2 sosok atau 2 oknum sebelum penciptaan. Yaitu dalam ayat pertama, yaitu Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu ayat 1. Lalu ayat yang kedua ada ruah Elohim merakefet. Ayat 2. Ruah Elohim yang melayang-layang. Nah, jadi ini jelas bahwa ada 2 oknum saja yang disebutkan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ini. Oleh sebab itu kalau pasal ini dipahami secara sederhana, gamblang, ya, lurus, tidak diperumit, maka akan ada kesimpulan yang dimaksud dengan kita, ya Elohim dan ruah Elohim. Dan Elohim berrelasi dengan ruahnya dengan cara berfirman. Nah, tafsir ini sebenarnya sangat mudah. Ada Elohim dan ruah Elohim. Namun kemudian diperumit oleh orang Yahudi untuk menolak ajaran Kristen. Kenapa? Karena mereka dipenjara oleh doktrin dan tradisi tentang keesaan Tuhan. Mereka memahami keesaan itu sebagai numerik, nominal, jumlah. Ya, padahal di dalam Perjanjian Lama di situ ada kejamakan dan ketunggalan, kejamak tunggalan. Karena orang-orang Israel, para rabi pada waktu itu gagal memahami kejamak tunggalan ini, maka ada Israel kemudian yang jatuh pada politeisme dan kemudian jatuh kepada unitarianisme yang memandang Allah itu satu secara numerik, nominal. Jawaban orang Yahudi untuk memahami teks tentang Na'asyeh atau marilah kita menciptakan diketemukan dalam Targum Yonatan. Itu jawaban yang menentang kejamak tunggalan Elohim. Dan Targum Yonatan ini dipropagandakan seakan-akan Targum Yonatan adalah ajaran tradisi Yahudi kuno.
Ini yang berkali-kali diucapkan oleh Ustadz Menahem Ali yang memang dia jago bahasa Ibrani, tetapi dia mempropagandakan seakan-akan bahwa Targum Yonatan, ajaran rabi-rabi itu adalah ajaran rabi-rabi tradisi Yahudi kuno. Padahal bukan. Ya, Targum Yonatan ini ajaran Yahudi pasca Kristen, bahkan setelah skisma Yahudi dengan Kristen. Skisma itu perpecahan Yahudi dengan Kristen. Umat Kristen tidak lagi diakui sebagai sekte Yahudi, tetapi dianggap mereka sebagai heresi atau bidah. Termasuk Saduki, ya dianggap mereka bidah. Someri dianggap oleh bidah semua, oleh Yudaisme semua dianggap bidah. Selot, bahkan juga Eseni, dan setiap hari mereka mengucapkan anatema atau kutukan supaya umat Kristen ini sebagai musuh Elohim dihancurkan. Nah, faktanya Targum Yonatan adalah bagian dari itu. Karena Targum Yonatan itu muncul pada pertengahan abad keempat. Jadi antara tahun 300 sampai 400 Masehi. Ya, jadi kurang lebih itu 300-an tahun jaraknya dengan kekristenan. Namun salinan tertuanya itu sudah di abad pertengahan, di atas 500 Masehi, dan varian-varian terjemahannya, salinannya itu sangat beragam. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan tambahan-tambahan dalam Targum Yonatan untuk melawan ajaran Kristen, dan tidak diketahui bentuk aslinya seperti apa karena variannya terlalu banyak variannya dan susah untuk menemukan satu bentuk Targum Yonatan yang asli. Nah, bahkan kemudian Targum Yonatan ini juga disebut Pseudo Yonatan. Targum Pseudo Yonatan. Karena apa? Karena memalsukan nama Yonatan. Yonatan itu adalah anak Uziel. Ini orang yang hidup kurang lebih kalau nggak salah itu sekitar 500 sebelum Masehi. Atau bisa dikatakan hidup pada zaman Nabi Zakaria, Nabi Hagai, Nabi Maleaki. Bahkan dikatakan bahwa Yonatan ini menulis targumnya di bawah pengawasan 3 nabi ini. Nah, ini maka dikatakan pseudo Yonatan karena faktanya Targum Yonatan itu pertengahan abad keempat. Tidak mungkin Yonatan bin Uziel yang hidup dalam zamannya Nabi Zakaria itu masih hidup di abad keempat. Berarti umurnya itu bisa 800 tahun. Sudah seperti orang-orang purba zamannya Adam, ya, yang hidupnya panjang-panjang itu. Apa isi Targum Yonatan ini? Targum Yonatan ini mengatakan bahwa kata kita yang dimaksud dalam penciptaan adalah malaikat-malaikat. Padahal di Targum Onkelos yang lebih tua daripada Targum Yonatan, Targum Onkelos itu lebih dahulu, itu kira-kira abad kedua, itu tidak menyebutkan bahwa kata kita itu adalah malaikat-malaikat. Targum Onkelos hanya menyebutkan bahwa Tuhan mengatakan marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar kita dan rupa kita. Hanya mengatakan itu Targum Onkelos di abad yang kedua. Sedangkan Targum Yonatan di abad yang keempat, bedanya 200-an tahun, ini baru mengatakan yang dimaksud kita adalah malaikat-malaikat. Ya, kata kita dalam penciptaan itu adalah malaikat-malaikat. Artinya Tuhan sedang berbicara kepada malaikat-malaikatnya dalam sidang ilahi. Tapi di Targum yang lebih tua tidak ada. Oleh sebab itu jelas bahwa tujuan Targum ini hanya untuk membela doktrin Yudaisme,
untuk keesaan Allah versi Yudaisme, bukan versi Torah atau Alkitab. Unitarianisme Yudaisme, bukan versi Torah atau Alkitab. Ada keberatan-keberatan di dalam Targum Yonatan yang juga diikuti oleh para rabai setelahnya. Semenjak Targum Yonatan itu ditulis dan dipakai, selanjutnya para rabi-rabi Yahudi itu mengatakan bahwa Naasyeh itu dialamatkan kepada para malaikat. Elohim berbicara kepada para malaikat, walaupun untuk kajian-kajian yang sebelumnya tidak dikatakan demikian. Nah, keberatan-keberatan adalah pertama, tidak ada teks ayat tidak ada teks ayat Alkitab mendukung teori tersebut. Kedua, menjadikan malaikat sebagai bagian penciptaan manusia. Artinya kalau menolak malaikat bagian dalam penciptaan, itu menjadikan Allah basa-basi dengan malaikat. Nanti kita bahas. Ketiga, tidak sesuai dengan konsep sidang ilahi yang dinyatakan Alkitab. Kita bahas dulu keberatan yang pertama. Tidak ada teks ayat pendukung teori tersebut, bahwa malaikatlah yang diajak berbicara. Ya, di mana teks ayat yang mendukung pernyataan bahwa Allah berbicara kepada malaikat untuk menciptakan manusia? Di mana ada satu ayat saja yang mengatakan bahwa Allah berembuk kepada malaikat untuk mencipta? Tidak ada. Ketika Allah mencipta, dia tidak pernah berembuk dengan siapapun juga. Maka bisa dikatakan bahwa Targum Yonatan ini adalah eisegese, bukan eksegese. Artinya Targum Yonatan itu memasukkan buah pikirannya, bahwa Tuhan itu satu tunggal dalam pengertian unitarian, satu pribadi, satu wujud, satu bentuk, satu hakikat, satu esensi. Maka ketika dia berbicara kita itu pasti bukan dengan hipostasisnya, tidak mungkin. Jadi sudah mengatakan tidak mungkin. Nah, itu sudah dipagari dengan doktrin. Oleh sebab itu, kemudian kalau gitu siapa? Dicari-carilah. Ya, siapa yang bisa dikambing hitamkan? Ya, dicarilah siapa yang bisa kira-kira dimasukkan, lalu dimasukkanlah malaikat. Artinya Targum Yonatan ini yang kemudian akhirnya diketahui bahwa itu bagian dari Targum Palestina atau Yerusalemi atau Palestina. Targum ini menambahkan makna asli teks atau menambahkan pikirannya sendiri ke dalam teks. Jadi bisa dikatakan mengubah makna teks dengan pikirannya sendiri. Kalau eksegese adalah mencari apa makna teks itu secara lurus, bukan menambah-nambahkan makna untuk mendukung doktrin atau ajaran atau pikiran kita sendiri. Lalu keberatan kedua adalah menjadikan malaikat sebagai bagian penciptaan manusia. Ketika Tuhan mengatakan marilah kita menciptakan manusia, itu kita itu adalah malaikat, artinya malaikat terlibat dalam penciptaan manusia. Karena Tuhan ngajak, marilah kita menciptakan manusia. Atau hei malaikat, kumpul sini, marilah kita menciptakan manusia. Berarti Tuhan mengajak malaikat untuk menciptakan manusia. Artinya malaikat terlibat dalam penciptaan manusia. Kalau begitu manusia itu hasil ciptaan kolaborasi antara Elohim dengan malaikat. Kolaborasi Elohim dan malaikat. Hasilnya apa? Maka disimbolkan bahwa lebih mulia binatang dan tumbuh-tumbuhan daripada manusia, karena manusia diciptakan oleh kolaborasi Elohim dan malaikat, sedangkan binatang dan tumbuhan diciptakan oleh Elohim saja. Jadi manusia itulah ciptaan dari ciptaan. Seperti manusia ini ciptaan. Lalu manusia menciptakan meja, maka meja itu ciptaan dari ciptaan.
Manusia juga ciptaan dari ciptaan kalau gitu, karena ada Elohim menciptakan malaikat, lalu malaikat dan Elohim bersama-sama menciptakan manusia. Binatang dan tumbuhan ini lebih mulia karena mereka hanya diciptakan oleh pencipta saja. Sang pencipta, bukan malaikat. Yudaisme melawan kesimpulan ini. Tidak demikian kata Yudaisme. Yudaisme tidak tuh manusia tidak diciptakan oleh malaikat tapi Tuhan sendiri. Lalu ketika ditanyain, kalau begitu Tuhan mengatakan na'asyah, marilah kita menciptakan Adam. Itu Tuhan berbicara pada siapa? Maka Yudaisme mengatakan Tuhan berbicara kita itu tidak harus mencipta bersama-sama. Tuhan berbicara kepada malaikat, marilah kita mencipta, itu tidak harus berarti mencipta bersama-sama. Pengertian kita itu hanya Tuhan berbicara pada kerumunan malaikat bahwa ia akan mencipta manusia. Waktu menciptakan manusia, dia menciptakannya sendirian, tidak dengan malaikat. Nah, ini seperti yang diungkapkan Ravi Shlomo Itzhaki. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu di dalam kerumunan malaikat, dia merendahkan diri untuk berkonsultasi kepada malaikat sebagai pengelola dari surga. Contohnya adalah dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 dan juga dalam Daniel pasal 4 ayat 14. Di situ Tuhan berbicara kepada malaikat. Itu menurut Ravi Shlomo Itzhaki yang juga dikutip oleh Menahem Ali. Nah, ini ya tulisan lebih besar ya, bahwa kepada angel, ya kepada malaikat dia berbicara kepada his heavenly household, pengelola, penyelenggara, pembantu-pembantu surga. Nah, jawaban Rashi ini yang mendukung Targum Yonatan ini justru malah semakin menunjukkan bahwa tafsiran Targum Yonatan dan para rabi itu hanya dibuat untuk melawan ajaran Tritunggal Kristen, bukan untuk menemukan maksud asli Alkitab. Jadi demi doktrin Yudaismenya, maka kemudian memasukkan buah pikiran yang menyimpang itu dan mereka yakini sebagai kebenaran. Kenapa saya katakan menyimpang? Karena kata kita dalam ayat ini jadi hanya seperti lelucon Elohim kepada malaikat atau basa-basi saja. Elohim hanya konsultasi kepada malaikat bahwa dia akan mencipta. Nah, kalau Elohim konsultasi kepada malaikat bahwa dia akan mencipta, dia mengatakan, saya akan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa saya. Bukan marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar kita dan menurut rupa kita. Tidak mengatakan demikian. Tapi mengatakan marilah kita, bukan saya. Ya, ini menunjukkan bahwa kata kita ini hanya lelucon Elohim kepada malaikat, atau Elohim ini basa-basi saja, ngeprank malaikat. Malaikat, mari sini semua, kita akan mencipta manusia dalam gambar kita dan menurut rupa kita. Tapi kemudian setelah malaikat siap-siap ingin ikut mencipta, tiba-tiba Tuhan mencipta sendiri. Tidak melibatkan malaikat dan juga diciptanya tidak sesuai dengan gambar malaikat, tetapi seperti gambar Tuhan saja. Nah, itu kan Tuhan ngeprank lagi kepada malaikat, atau bahasa bayi saja, PHP kepada malaikat. Saya yakin Tuhan kita bukan Tuhan itu, Tuhan yang lurus, Tuhan yang bisa dipercaya kata-katanya, Tuhan yang bisa dipegang kata-katanya. Kalau seperti itu bagaimana malaikat mau memegang kata-katanya Tuhan? Mengatakan marilah kita menciptakan manusia, tahu-tahunya dia menciptakan sendiri. Ya. Dan kata kita ini menjadi tidak ada fungsinya sama sekali.
Dan Tuhan juga tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya sekali ngomong sama malaikat. Walaupun Rasi mengatakan kita harus belajar kepada kerendahan hatinya Tuhan. Tetapi kata-kata kitanya ini loh yang dipermasalahkan. Apalagi peristiwa itu adalah dalam sidang ilahi yang mulia. Kalau lebih tegasnya lagi, kalau Tuhan mengatakan marilah kita menciptakan manusia menurut gambar kita, ya, kepada malaikat yang ngomong begitu, tapi faktanya dia menciptakan sendiri, itu Tuhan juga bisa dengan membohongi malaikat. Jadi Elohimnya Yahudi itu seperti Elohim yang bisa berbohong, bukan Elohim yang lurus, yang bisa dipercaya kata-katanya. Tapi Elohim yang diyakini Kristen dalam Tritunggal itu Elohim yang bisa dipercaya seluruh kata-katanya. Baiklah kita mencipta manusia sesuai dengan gambar kita dan rupa kita. Saya garis bawahi. Kalau malaikat tidak ikut menciptakan, artinya kata-kata kita yang diucapkan Elohim itu hanya basa-basi saja. Kalau manusia tidak diciptakan bersama-sama malaikat dan tidak diciptakan segambar dan serupa malaikat, artinya kata kita akan menciptakan dengan saya akan menciptakan itu nggak ada bedanya. Padahal secara gramatika, linguistik, kata kita dan saya itu jelas beda. Karena kita itu adalah kata ganti orang pertama jamak dan saya itu kata ganti orang pertama tunggal. Masa jamak dan tunggal mau disamakan? Ya pasti beda. Selanjutnya manusia juga diciptakan menurut banyak model dan banyak pola. Yaitu pertama, model Elohim dan model malaikat-malaikat. Ingat bahwa malaikat tidak cuma satu. Bahkan malaikat ada yang wujudnya kerubim, ada yang serafim. Yang model yang mana ini? Lalu diciptakan dalam pola Elohim dan pola malaikat-malaikat. Menyatu dalam diri manusia. Jadi manusia ini gambaran modelnya banyak. Tetapi Kejadian pasal 1 ayat 27 mengatakan menurut gambarnya Elohim saja, bukan malaikat-malaikat. Jadi kalau Elohim itu berbicara kepada malaikat untuk mengajak malaikat mencipta manusia, maka manusia dibentuk segambar dan serupa Allah dan para malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak, mungkin jutaan. Kalau ini dipegang, ayat ini akan bertentangan dengan ayat yang ke-27 yang disebutkan bahwa manusia hanya segambar dengan Elohim saja. Keberatan yang ketiga adalah pernyataan ini tidak sesuai dengan konsep sidang ilahi yang dinyatakan Alkitab. Kita lihat konsep sidang ilahi dalam Alkitab apa? Dalam Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Berbicara sidang ilahi ini rupanya Allah berdiri di antara para Allah. Di antara dewa-dewa, dia menghakimi dewa-dewa. Ini berbicara konsep sidang ilahi. Bukan dengan para malaikat. Dari teks Mazmur Asaf tadi dapat disimpulkan bahwa konsep sidang ilahi itu secara teks Alkitab, ya, apa yang Alkitab nyatakan itu bukan Tuhan dan malaikat-malaikat, tetapi Tuhan dengan ilah-ilah lain. Tuhan mensidang ilah-ilah lain. Walaupun di beberapa ayat Alkitab Perjanjian Lama kita menemukan bahwa Tuhan juga berbicara dengan bala tentara surgawinya, tetapi tidak pernah di situ disebut sebagai sidang ilahi.
Dan Allah tidak pernah menyebut malaikat-malaikat dan tentara surgawinya dengan kata kita. Maka kalau sidang ilahi itu seperti Mazmur ini, maka dikatakan kalau ilah-ilah lain terlibat dalam penciptaan. Nah, ini lebih ngawur, jadi politeisme. Ilah-ilah lain diajak mencipta. Ini ngawur lagi kalau dikatakan bahwa Allah berbicara kepada sidang ilahi untuk menciptakan manusia. Nah, jadi kalau Elohim mengatakan kata marilah kita mencipta itu kepada malaikat, tetapi dia sendiri yang mencipta, artinya kata-kata ini hanya bahasa basi saja atau PHP seperti anak muda zaman sekarang. Sebaliknya kalau Allah melibatkan malaikat dalam mencipta, maka akan bertentangan dengan Alkitab sendiri. Karena Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sendirilah itu yang menciptakan, tidak dibantu dengan yang lain. Apalagi kalau menciptanya bersama dengan sidang ilahi, lebih parah lagi jadinya politeisme. Ya, jadi mengatakan bahwa Tuhan itu berbicara kepada malaikat ketika mencipta manusia dalam Kejadian pasal 26 itu menyisakan banyak konsekuensi yang justru tidak alkitabiah. Nah, Rabbi Shlomo Yitzhaki seperti yang dikutip Menaham Ali secara salah. Menaham Ali ini suka mengutip Ravi untuk membuktikan bahwa ajaran Kristen itu salah, tidak sesuai dengan tradisi Yahudi kuno. Padahal ternyata yang dikutip Menaham Ali ini bukan tradisi Yahudi kuno. Mari kita lihat apa yang dikatakan Menaham Ali. Saya akan mencoba merujuk bagaimana para rabi menjelaskan mengenai roh Allah atau ruah Elohim dalam versi bahasa Ibraninya, dan saya bandingkan dengan versi bahasa Arab yang ditulis oleh Rabbi Saadia Gaon. Ini saya baca versi bahasa Arabnya. Wariyahullah tahubbu ala wajhil ma. Wariyah, rih itu artinya angin. Jadi wariyahullah ini maksudnya dan anginnya Tuhan. Bukan rohnya Tuhan, tapi anginnya Tuhan. Kalau bicara anginnya Tuhan, ini maksudnya ciptaan Tuhan, bukan pribadinya Tuhan. Ini penjelasan dari Rabbi Saadia Gaon. Jadi anginnya Tuhan. Saya coba cek lagi yang versi penjelasan dari Rashi. Rashi itu juga rabi besar yang teksnya juga dipelajari di yeshiva kaum Yahudi. Selalu kalau sudah bicara Rashi itu menjadi rujukan utama. Ketika menjelaskan ruah Elohim pada ayat itu dimaknai dengan kiseh hakavod. Kiseh itu artinya kursi. Hakavod itu kemuliaan, kursi kemuliaan atau tahta kemuliaan. Kalau bahasa Islamnya itu mungkin sama dengan arasnya Allah atau kursinya Allah. Jadi kalau kursinya Allah berarti ciptaan Allah. Kalau bahasa Ibraninya kiseh hakavod, tahta kemuliaan. Jadi, nah di sini Ustadz Menaham Ali secara salah, secara keliru ya, karena mengatakan tadi Rashi Saadia Gaon mengatakan itu anginnya Allah, ya bukan rohnya Allah. Walaupun roh dan angin tadi itu dalam bahasa Arabnya setahu saya juga dari kata akar kata yang sama, ariyah, dari kata ariyah, angin maupun ruh. Tetapi dia tadi menyebutkan bahwa itu anginnya Allah menurut Rabbi Saadia Gaon. Sementara Rashi dia mengatakan dia ambil lagi adalah tahta kemuliaan Tuhan.
Nah, di sini yang benar mana yang dipercaya oleh Menham Ali? Tahta kemuliaan Allah atau anginnya Allah? Nah, sebenarnya Menham Ali ini salah, ya. Salah membaca Rasi. Rasi nggak mengatakan bahwa ruah Elohim itu kisah hakavot, bukan. Ya, tapi kisah hakavot itu melayang-layang di permukaan air, diangkat oleh ruah Elohim. Bukan ruah Elohim itu kisah hakavot, tetapi kisah hakavot itu ditopang oleh ruah Elohim sehingga bisa melayang di atas permukaan air. Itu yang dikatakan rasi. Jadi Menham Ali ini berbohong ya, dengan santun ya, dia bahasanya memang santun, halus, lembut, tapi sebenarnya berbohong ya, ada kebohongannya di sana. Jadi sekali lagi, Sefer Bereshit atau Kitab Kejadian pasal 1 terutama berkaitan dengan makna ruah Elohim, merachefet alfanei mayim, itu pengertiannya adalah kisah kavod, kursinya atau tahtanya Tuhan. Nah, itu diulangi lagi, dia kebohongannya diulangi lagi. Ya mungkin dia bohong atau mungkin dia nggak sempat membaca semua, hanya membaca bagian awal dari apa yang dikatakan rasi. Ya, ada kata kisah hakavot, padahal nggak itu maknanya. Justru mengatakan bahwa kisah hakavot itu ditopang oleh ruah Elohim. Ya, supaya bisa melayang-layang. Harusnya seperti itu maknanya. Nanti saya akan buktikan ya. Tidak menemukan penjelasan dari para rabi mulai generasi Tanaim, Amoraim, Saboraim, Goanim, Rishonim dan generasi Akharim yang menjelaskan itu bagian dari pribadinya Tuhan. Tidak ada penjelasan itu. Justru menyebutkan itu adalah kuasa Tuhan, anginnya Tuhan, atau kursinya Tuhan, atau tahta kemuliaan Tuhan. Jadi saya ada nyambung rasa dengan Pak Pendeta Rianto. Ternyata kalau kita kembalikan pada tradisi yang paling kuno, yakni pemahaman orang-orang Yahudi, tidak ada sedikit pun ini berkaitan dengan hipostasisnya Tuhan, bagian-bagian pribadinya Tuhan. Tidak ada kaitan ke arah sana. Ini penjelasan dari rabi-rabi Yahudi. Ya, tadi itu kebohongan dari saudara Menaham Ali yang mengatakan bahwa itu tradisi-tradisi kuno Yahudi. Padahal itu bukan tradisi kuno. Rabi Saadia Gaon itu abad 10 Masehi. Lalu Rabi Salomo Yitzhaki ini abad 11. Bukan tradisi kuno. Itu adalah ajaran rabi-rabi jauh setelah ada kekristenan. Dan bahkan Rabi Saadia Gaon ini juga bertentangan dengan Rasi, dan pertentangannya ini ditutup-tutupi. Apa pertentangannya? Karena Rasi menyebutkan bahwa ruah Elohim itu Spirit of God, ruh Allah. Sedangkan Saadia Gaon mengatakan itu anginnya Allah, Wind of God. Ya, tulisannya Saadia Gaon itu Wind of God. Sedangkan Rasi mengatakan Spirit of God, rohnya Allah. Dan itu ditutupi oleh saudara Menachem Ali. Ya, karena Menachem Ali itu hanya mengutip apa yang mendukung buah pikirannya sendiri. Tidak jujur dalam mengutipnya, semuanya dibukakan. Lalu mengatakan bahwa tidak ada rabi yang mengatakan bahwa ruah Elohim itu hipostasisnya Allah. Yang rabi Yahudi nggak ada, tapi rabi-rabi yang menjadi Kristen, rabi-rabi mesianik akan banyak diketemukan itu. Pernyataan-pernyataan rabi yang mesianik, yang Kristen, atau rabi yang menjadi orang Kristen oleh pemberitaan para rasul. Itu banyak rabi yang jadi Kristen, seperti Paulus sendiri juga seorang rabi atau rabi, pengajar. Kemungkinan juga Barnabas itu malah golongan imam, ya, karena orang Lewi, minimalnya rasa orang keimaman Lewi. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak juga orang-orang Yahudi yang bahkan dari golongan rabai yang
jadi orang Kristen, tentu mereka mengatakan demikian. Tetapi setelah mereka jadi orang Kristen, tentu mereka tidak lagi sebagai rabi Yahudi, pasti dipecat. Sama seperti seorang pendeta yang kemudian percaya pada Al-Quran itu firman Allah, tentu saja dia tidak lagi jadi pendeta, dia tentu saja berubah jadi mualaf. Sebaliknya, kalau ada kiai, ustadz yang kemudian percaya sebagai Tuhan, tidak lagi dia dikatakan sebagai ustadz atau kiai, pasti dikatakan sebagai murtadin atau petobat ya pada kekristenan, proselit. Jadi kebohongan-kebohongan yang diucapkan secara halus, ya, secara sopan, ya. Ya, karena memang Bapak Menaham Ali orangnya berbicara sangat halus, sopan, ya. Ya berdialog dengan sopan, tetapi sopan sesopan apapun kebohongan juga tetap kebohongan. Nah, Rashi menerjemahkan ruah itu spirit, sedangkan Saadia Gaon itu angin. Yang sama diambil, yang tidak sama dia buang. Nah, ini dia padahal menggunakan otoritas Rashi, artinya dia tidak menggunakan nama Rashi dan Ravi Saadia Gaon secara jujur, tapi sepenggal-sepenggal saja untuk mendukung buah pikirannya. Contohnya apa? Dalam ajaran komentari Bereshit atau Kejadian, itu Rashi mengatakan bahwa yang dikorbankan itu Ishak. Apakah Menaham Ali percaya bahwa Ishak yang dikorbankan? Lalu Saadia Gaon juga sama, dia mengatakan bahwa yang dikorbankan itu Ishak. Apakah Menaham Ali percaya itu? Kalau tidak percaya, mengapa dia menggunakan otoritas Rabi ini, Rabi yang hebat ini, untuk mendukung pengajarannya? Ini yang aneh menurut saya. Lalu Rashi juga sama mengatakan bahwa Allah berkonsultasi dengan para malaikat. Sumbernya dari Genesis Rabah, Tanhuma, Semot. Genesis Rabah, Tanhuma, Semot itu semuanya mengacu pada Targum Sedo Yonatan. Ya, yang memang semuanya itu untuk melawan kekristenan. Jadi lebih kuno tradisi Kristen daripada tradisi Genesis Rabah, Tanhuma, Semot, Ravi Saadia Gaon maupun Rashi. Kekristenan jauh lebih kuno. Kalau Menaham Ali mengambil data-data ini, harusnya carilah data-data Ravai yang sebelum kekristenan. Nah, apa yang dikatakan Rashi ini? Kita akan membuka kebohongan dari Bapak Menaham Ali. Ya, Rashi mengatakan, ya komentarinya pada Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Rashi menulis, and the Spirit of God was hovering. Perhatikan ini. Rashi menulisnya, and the Spirit of God was hovering. Dan Roh Allah melayang-layang. Rashi tidak menulis, dan angin Allah. And the wind of God tidak mengatakan demikian, tetapi Rashi mengatakan, and the Spirit of God was hovering. Ya, jadi ruah Elohim oleh Rashi dikatakan the Spirit of God, ya, bukan kisah Hakavot seperti yang dia katakan. Lalu apa kaitannya dengan kisah Hakavot yang dikatakan oleh Menaham Ali? Nah, inilah kalimat selanjutnya yang aslinya tertulis dalam bahasa Ibrani, ya. The throne of glory, ini artinya kisah Hakavot. The throne of glory was suspended in the air and hovered over the face of the water. With the breath of the mouth of the Holy One, blessed be he, and with his word, like a dove, with hover over the nest, a coveter in old French, to cover, hover, over. Ini kalimat yang lengkapnya. Jadi, the Spirit of God itu bukan kisah Hakavot, tetapi kisah Hakavot itu ditopang oleh the Spirit of God sehingga bisa melayang-layang, tidak jatuh di permukaan air. Ini kalimatnya. Dan Roh Allah melayang-layang. Tahta kemuliaan kisah Hakavot
tergantung di udara dan melayang di atas permukaan air oleh, perhatikan, nafas dari mulut yang kudus. Ini saya kurang nulis ya, dari mulut yang kudus, of the mouth of the Holy One. Oleh nafas dari yang kudus. Nafas dari yang kudus ini disebut dengan Ruah Elohim Merakefet. Terpujilah dia dan dengan firman-Nya seperti merpati. Ya, seperti merpati yang melayang-layang di atas sarang. Perhatikan sini. Roh Kudus, Ruah Elohim seperti merpati menurut Rashi. Maka ini sudah sejajar dengan ajaran Kristen bahwa Roh Kudus disimbolkan dengan burung merpati. Melayang-layang di atas sarang. Akofeter dalam bahasa Perancis kuno, menutupi, melingkupi, melayang di atas. Ya, seperti melindungi. Melindungi dari apa? Dari abyss. Kalau di kalimat sebelumnya itu kegelapan itu dikatakan oleh Rashi itu abyss atau neraka, kuasa neraka. Melindungi bumi yang belum berbentuk dan kosong ini dari kuasa neraka. Itu Ruah Elohim. Jadi menurut Rashi, Ruah Elohim itu bukan kisah kafot atau tahta kemuliaan, tetapi nafas yang keluar dari mulut Elohim, seperti burung merpati yang menopang tahta kemuliaan Allah sehingga bisa melayang di atas bumi. Tapi anehnya, kenapa Rashi justru mengatakan bahwa Ruah Elohim itu tidak terlibat dalam penciptaan, malah yang diajak berbicara adalah malaikat, para malaikat. Ini aneh. Karena Rashi sudah mengatakan bahwa Ruah Elohim itulah nafas Spirit of God, nafas yang keluar dari mulut Elohim, seperti burung merpati yang menopang tahta kemuliaan Allah, tetapi justru tidak dilibatkan dalam penciptaan, tapi malahan malaikat yang diajak untuk konsultasi mengenai penciptaan manusia. Ini kan aneh dalam ajaran Rashi ini. Nah, kita perlu tahu ya, supaya jangan dibohongi lagi, bahwa Rashi itu bukan rabi sebelum kekristenan, tetapi rabi Askenazi. Namanya Salomo Yitzhaki atau dalam bahasa Latinnya Salomon Isasides. Nah, sekarang disingkat namanya menjadi Rashi. Kapan dia lahir? 22 Februari tahun 1040 dan meninggalnya 13 Juli tahun 1105. Jadi dia hidup di pertengahan abad 11 dan meninggal di awal abad 12. Jadi itu bukan tradisi Yahudi kuno, maksudnya apa yang disebutkan Menham Ali itu keliru. Dia keliru asal kutip atau membohongi, ya dia yang tahu. Ia sangat dihormati di kalangan Yahudi Askenazi karena tafsir Tauratnya. Tapi dia bukan rabi yang kuno atau tradisi kuno. Saadia Gaon 100 tahun lebih tua ya. Saadia Gaon itu abad 10, kalau Rashi abad pertengahan abad 11. Jadi isi tafsir Rashi jelas untuk melawan ajaran kekristenan karena ajaran Kristen sudah ada, tidak murni lagi. Sumbernya dari mana Rashi mengatakan hal itu? Tanhuma, Shemot, Genesis, Rabah. Itu kalau saudara baca dalam tafsir Rashi, sumbernya itu Tanhuma, Shemot, dan Genesis, Rabah. Dan tiga sumber ini semuanya bersumber dari abad-abad setelah Kristen mengajarkan Tritunggal. Dan semuanya bersumber dari Pseudo Yonatan, artinya di atas abad 4 Masehi. Tanhuma, Shemot, Genesis, Rabah itu di atas 4 Masehi. Genesis, Rabah itu abad yang ke-6 Masehi. Ya. Jadi bukan juga kuno, lebih kuno
ajaran Tritunggal dari apa yang diajarkan Rabi ini. Nah, Ibu Rita Wahyu juga menganggap kata-kata inilah kata-kata kepada malaikat. Ya, ketika Tuhan mengatakan marilah kita mencipta, itu juga kepada malaikat, karena dia dipengaruhi oleh apa yang dikatakan Rabi. Menurut dia kalau Elohim berbicara dengan hipostasis sendiri tidak mungkin dengan kata kita. Itu menurut dia. Dia menjelaskan maka meskipun dalam sidang ilahi itu Allah berbicara kepada bala tentara surgawi, penciptaan manusia ia lakukan sendiri. Wa yifra, kata kerja bentuk singular dari kata bara, maka dia menciptakan sendiri. Nah, sama seperti apa yang dikatakan Rasi dan para Rabi, ini sama seperti Tuhan itu ngajak makan para malaikat. Para malaikat ini saya seumpama, ya seumpama saja seperti manusia. Para malaikat, mari kita makan. Malaikat sudah senang, wah mau diajak makan-makan sama Tuhan, ditraktir. Sudah siap-siap makan, ternyata Tuhan makan sendiri. Jadi malaikat di PHP-in Tuhan. Ya. Kalau kita ubah ini bukan makan tapi mencipta. Malaikat, mari kita mencipta Adam menurut gambar dan rupa kita. Ternyata Elohim mencipta sendiri dan menurut gambarnya Elohim sendiri, tidak gambarnya malaikat-malaikat. Jadi malaikat di PHP-in, di prank oleh Tuhan kalau ngikuti tafsiran ini. Nah, kita buktikan bahwa berbicara antar hipostasis itu juga menggunakan kata kita. Jadi saya mau membantah Ibu Rita Wahyu dalam hal tafsir. Dalam bahasa Ibrani dia pasti lebih jago daripada saya karena dia kuliahnya, belajarnya di Ibrani langsung. Ya, kalau saya hanya berani-beranian saja. Tetapi secara tafsir saya berani membantah ini, ya. Dalam hal lain, Ibu Rita Wahyu jelas lebih pintar daripada saya. Perhatikan, Yesus berbicara kepada Bapa. Ya. Bapa itu pater, Yesus itu logos. Ya, hipostasis. Antar hipostasis dia berkata, dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus Sang Logos berbicara kepada Sang Bapa dengan kata kita. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Jelas, ada dua ayat ya bahwa ketika Yesus berbicara kepada Bapa, ya hipostasi itu ketika berkomunikasi mereka menggunakan kata kita. Ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi ada kata kita lagi. Ya, hipostasis berkomunikasi itu menggunakan kata kita. Jadi apa yang diteorikan Bu Rita Wahyu ini keliru. Nah, bagaimana jawaban Biblika Kristen atas tafsiran Rabi? Ya, Rabi mengatakan bahwa Naaseh itu kepada malaikat-malaikat. Tapi jawaban Kristen Biblika apa? Siapa yang dimaksud kita dalam Kejadian pasal 1 ayat 26? Tidak lain dan tidak bukan yang dimaksud dengan kita dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 adalah Ruah Elohim dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Ini jelas jawaban Kristen Biblika atau Alkitabiah. Kenapa?
Karena satu-satunya pribadi yang disebut dalam Kejadian pasal 1 selain Elohim adalah Ruach Elohim sendiri. Tidak ada malaikat atau yang lainnya. Kejadian pasal 1 ayat 2 dikatakan, saya potong saja ayatnya ya. Beruah dan ruah Elohim, Elohim atau Allah merakefet, melayang-layang, alpene di permukaan, hamayim air itu. Ini saya kurang kata al ya, di atas permukaan maksudnya, di atas permukaan, al itu di atas ya, alpene di atas permukaan, hamayim air itu. Ya, ini bahasa Ibraninya dengan tulisan Ibrani langsung ya. Veruah Elohim merakefet al-pene hamayim. Ya, jelas sekali ya. Al-pene di atas permukaan, hamayim air itu atau samudra raya itu. Ayat 1, kita sekarang lihat dari ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada pribadi siapa di sini? Allah. Ya, ada sosok pribadi Allah di sini atau Elohim. Yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada pribadi siapa lagi setelah Allah? Roh Allah, Ruach Elohim. Jelas, lurus. Tafsiran yang lurus sudah jelas mengatakan bahwa ada Allah dan Ruach Allah, Ruach Elohim. Ya, ada Elohim yang menciptakan dan ada Ruach Elohim yang melayang-layang. Elohim dan Ruach Elohim ini sosok pribadi yang berbeda. Kalau sama, pasti bunyinya begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang melayang-layang di atas permukaan air bukan Elohim, tapi Ruach Elohim. Jadi menunjukkan sosok pribadi yang berbeda. Dalam bahasa kekristenan, perjanjian baru disebut dengan hipostasis. Jadi Ruach Elohim itu adalah hipostasis Allah, karena dia pribadi. Dia pribadi. Buktinya apa? Pribadi. Kita buktikan apakah Ruach Elohim itu pribadi atau bukan. Kita lihat dalam Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak, Ibraninya maru, marah, dan mendukakan Wetsbu Atsab, roh kudusnya, Ruach Kodesu. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Perhatikan di sini bahwa Ruach Elohim itu pribadi. Karena apa? Bisa berduka, bisa bertindak, melawan, berperang melawan mereka. Artinya Yesaya 63:10 ini roh itu pribadi. Roh HaKodes punya emosi, kemarahan, kehendak, dan mampu bertindak. Punya murka. Ini artinya adalah pribadi. Mau digemanin lagi kalau ada sesuatu yang hidup dan dia punya emosi, kehendak, dan mampu bertindak. Itu jelas namanya pribadi. Mau diapakan lagi? Dalam bahasa kekristenan disebut hipostasis dari Elohim. Ayat 14 ditambahkan lagi, bahkan disebutkan Ruach Elohim, Ruach El itu Ruach Yahweh atau Ruach Adonai. Dikatakan terek Ruach Adonai tenikenu. Roh Adonai membawa mereka ke perhentiannya. Roh itu bisa membawa, bisa bergerak, bisa bertindak. Ya, artinya jelas bahwa roh El itu disebut juga roh Adonai, roh Elohim. Dia bertindak, punya emosi, punya kehendak, punya pikiran. Kalau punya kehendak berarti punya pikiran, punya emosi, punya pikiran. Jadi ajaran Kristen lebih konsisten dengan perjanjian lama daripada Yudaisme.
Kita perlu tahu bahwa Yudaisme dengan kekristenan itu lebih tua kekristenan. Yudaisme itu abad kedua baru muncul setelah Kristen. Itu akar-akarnya di abad kedua. Nah, apa pekerjaannya Ruah Elohim? Apa yang dikerjakannya Ruah Elohim? Apakah Ruah Elohim terlibat dalam penciptaan? Nah, saya membuktikan bahwa yang diajak berbicara oleh Elohim itulah Ruah Elohim, karena Ruah Elohim diajak atau terlibat dalam penciptaan. Kita buktikan dalam Ayub pasal 33 ayat 4. Ruah El Asateni Wenismat Shaddai Tehayeni. Ruah El artinya roh El atau Allah, asateni membentukku. Perhatikan kata asateni ini dari kata dasar apa? Dari kata dasar asah. Kata dasar asah itu juga yang digunakan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Na'asyeh. Na'asyeh itu juga kata dasarnya asah, yang artinya sama, yaitu membentuk. Jadi yang digunakan na'asyeh itu juga digunakan di dalam Ayub, Ruah El Asateni, membentukku, membentuk manusia. Ya. Jadi Ayub mengakui bahwa Ruah El itu yang membentuk dirinya. Dirinya itu manusia. Berarti Ruah El itu yang membentuk manusia. Nah, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, Elohim mengatakan na'asyeh, marilah kita membentuk. Jawabannya dalam Ayub pasal 33 ayat 4. Siapa yang terlibat membentuk manusia? Ruah El atau Ruah Elohim. Jelas, lurus. Venismat Shaddai, nafas milik yang maha kuasa, Tehayeni, menghidupkanku. Jadi ini jelas bahwa yang diajak berbicara marilah kita membentuk manusia, jawaban Alkitab adalah Ruah Elohim itu sendiri. Ayub pasal 33 ayat 4. Lalu dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan apa di sini? Saya percepat saja ya. Wayibra Elohim, dan Elohim menciptakan Adam, manusia itu Betsalmo dalam gambarnya. Perhatikan di sini menjadi Betsalmo dalam gambarnya itu tunggal. Betsalem dalam gambar Elohim. Elohim. Baraato diciptakannya mereka zakar, laki-laki, unehebah dan perempuan. Bara diciptakannya otam mereka. Nah, saya mau fokus kepada kata Betsalmo ini. Ada perubahan akhiran kata selem antara ayat 26 dan 27. Selem itu gambar. Ya, di ayat 26 betsal menu dalam gambar kita itu jamak. Sedangkan ayat yang ke-27 betsalmo dalam gambarnya tunggal. Jadi ada yang berubah ketika Tuhan berbicara marilah kita mencipta, itu dalam gambar kita, jamak. Tetapi ketika dia bertindak, dia mengatakan betsalmo dalam gambarnya, tunggal, satu. Dua ayat ini tidak bertentangan karena ada kejamak tunggalan dalam diri Allah. Ketika Tuhan berkomunikasi dengan hipostasisnya, dia berkata kita. Dan ketika dia mencipta, Ruah Elohim dan Elohim itu yang terlibat dalam penciptaan menurut ayat ini, itu merupakan satu. Maka gambarnya, ya, gambar Ruah Elohim itu ya Elohim sendiri. Gambar Elohim itu ya gambarnya Ruah Elohim. Maka kejamak tunggalan dalam diri Allah. Jadi kesimpulannya,
Benar bahwa Kejadian pasal 1 menerangkan ada kejamakan dalam pribadi Allah. Nah, ya, Kejadian pasal 1 menerangkan Elohim dan Ruah Elohim terlibat dalam penciptaan. Ini adalah tafsiran yang lurus, cara membaca yang lurus dalam Kejadian pasal 1 yang tidak dibumbui dengan doktrin ajaran. Saya tadi menjawabnya tidak dasarnya dari pendapat Bapak Gereja atau pendapat Rabi, bukan, tetapi apa kata Alkitab. Ya, mengapa saya katakan ini ajaran yang lurus? Karena ini hanya apa kata Alkitab, bukan apa kata Rabi, bukan apa kata Bapak Gereja. Beda dengan apa yang dikatakan Minaham Ali, mengatakan apa kata Rabi, menurut Rabi, bukan apa kata Alkitab. Sedangkan saya katakan adalah apa kata Alkitab. Semua jawabannya berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kita itu siapa? Ayat 1 pasal 1 ayat 2. Ruah Elohim. Buktinya apa? Ayub mengatakan bahwa Ruah El yang membentuk manusia. Sudah jelas jawabannya. Elohim dan Ruah Elohim berkomunikasi dengan berfirman. Jadi, meskipun dalam Kejadian 1 tidak menyebutkan 3 oknum hipostasis Tritunggal, hanya menyebutkan 2 oknum saja, tapi menunjukkan ada kejamak tunggalan Allah. Dan jika dimengerti dalam konsep ketuhanan, Alkitab secara komprehensif dan menyatu, yaitu PL dan PB, maka akan mendukung konsep Tritunggal. Jadi ini adalah bayang-bayang konsep Tritunggal di dalam Perjanjian Lama. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Video saya selanjutnya juga akan menjawab heresi Arianto, karena dia berani mengatakan bahwa kurios yang ditujukan kepada Yesus itu bukan Tuhan yang ilahi, tapi hanya manusia biasa saja. Saya akan buktikan berdasarkan teks manuskrip bahwa kurios yang untuk Yesus itu adalah sejajar dengan Adonai, sejajar dengan Tetragrammaton Yod He Waw He. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.